Nah, karena kebetulan habis, mungkin saya mikir karena budgetnya relatif murah dan memang kondisinya bekas, mungkin barangnya jadi agak susah untuk dicari. Nah, sehingga saya lakukan kedua hunting untuk budget yang lebih tinggi lagi, yaitu di 5 sampai 8 jutaan. Nah, di sini ada 6 ya, 6 laptop yang harganya di kisaran 5 sampai 8 jutaan ini yang bisa dicari. Pertama masih di HP Envy 15, itu menggunakan prosesor Intel Core i7 4510. Jadi kalau dilihat kodenya sini sudah generasi keempat ya. RAM-nya sudah mulai 8 GB, DDR3, VGA-nya double, layarnya 15 in dan Full HD, penyimpanannya hard disk 1 tera, ini kondisinya bekas, ada touchscreen, kemudian ada backlightnya. Nah, ini harganya 5.800.000. Kemudian berikutnya ada pilihan Lenovo IdeaPad 510S. Nah, ini Intel Core i7 6500U. Nah, ini sudah lebih tinggi lagi, generasi ke-6. RAM-nya 8, VGA-nya double, layarnya Full HD, penyimpanan hard disk 1 tera. Nah, ini termasuk ringan ya karena 1,7 kilo dan layarnya sudah IPS LED backlight untuk keyboardnya dan harga di 6 juta. Yang ketiga Fujitsu Livebook E746, sudah menggunakan Intel Core i7 6600U, RAM 8. Nah, sayangnya VGA ini terintegrasi ya. Kemudian layar 14 anti glare dan penyimpan 500 GB. Ini seri premium ya untuk Fujitsu dan desainnya cukup memiliki keunggulan. Nah, ada harga yang termurahnya di 6.250.000. Kemudian yang keempat ada Asus Pro, ini sudah menggunakan Intel Core i7 6500U, namun RAM-nya 4 GB tapi sudah DDR4, VGA-nya double, layar 14 in dan belum Full HD, penyimpanan hard disk 1 tera. Ini masih segel dan bonus tas. Nah, harganya udah sedikit naik di 7.500.000. Yang kelima ada pilihan Sony Vaio Pro SVP13, itu prosesornya Intel Core i7 4500U dengan RAM 4, VGA-nya Intel HD 2 GB, layar 13 in Full HD, penyimpanannya SSD 256 GB dan beratnya di bawah 1 kilo, terbuat dari carbon fiber sehingga menjadi ringan dan juga sudah touchscreen. Nah, harganya di 7.800.000. Dan yang terakhir ada pilihan HP 15 Ryzen. Ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3500. Nah, kalau kita lihat AMD Ryzen 5 ini berarti kodenya setara dengan Core i5 di Intel. Namun dia menawarkan RAM yang cukup besar di 16 GB dan VGA-nya AMD Radeon RX Vega 8. Kalau ini dia terintegrasi sekaligus dengan motherboardnya ya. Dan layar 15 inch dan HD. Penyimpanannya menggunakan SSD 256 GB, beratnya 1,85 dan di harga Rp7.599.000. Nah, apa insight yang bisa didapat dari budget 5 sampai 8 juta ini? Pertama, sebenarnya menimbulkan pertanyaan juga, gimana sih kinerja prosesor kalau dibandingkan antara Intel dengan AMD. Nah, itu bisa dilihat ya, rekan-rekan bisa cek lagi di YouTube yang membahas hal ini, bagaimana Intel ya, yang kalau bandingannya Core i7 itu dengan Ryzen 7, kalau Ryzen 5 dengan Core i5 gitu. Nah, kemudian di budget 5 sampai 8 jutaan ini berarti sudah mendapatkan generasi keempat dan juga generasi keenam. Kalau kita lihat saat ini di tahun 2020 itu sudah memasuki generasi yang ke-10. Sebenarnya bagaimana kinerjanya bisa dilihat lagi di YouTube yang tertentu untuk membahas ini. Namun sekilas bahwa tentunya peningkatan generasi, makin generasi yang terbaru itu terjadi peningkatan kinerja, walaupun mungkin tidak terlalu signifikan.
Ya, tetapi kalau lompatan dari generasi 1 ke generasi 10 tentunya lompatan kinerjanya akan sangat signifikan. Tapi kalau 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 itu relatif tidak terlalu signifikan tetapi membawa perubahan yang lebih baik. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa VGA-nya juga harus dedicated ya dan tidak terintegrasi, di mana di sini masih terlihat ada beberapa yang terintegrasi begitu ya. Kemudian RAM-nya ada pilihan sebenarnya sudah mengerucut di 8 GB. Kemudian ada pilihan DDR3 dan DDR4. Nah, ini tentunya DDR4 yang lebih baru. Bagaimana perimbangan kinerjanya ya bisa dilihat di YouTube yang membahas khusus. Kemudian juga di sini ada beberapa alternatif pilihan untuk penyimpanan. Penyimpanan ada pilihan hard disk atau SSD. Nah, ini pilih yang mana, itu bisa juga rekan-rekan lihat di YouTube yang membahas tentang ini, pilih mana hard disk atau SSD. Nah, dari 6 pilihan ini akhirnya pilihan saya jatuh ke yang ke nomor 2, yaitu Lenovo IdeaPad 510S. Nah, di sini sudah Core i7 generasi ke-6 ya, 6500U, RAM-nya sudah 8 GB, kemudian VGA-nya double ya. Yang terintegrasinya itu Intel HD, kemudian AMD Radeon 2 GB. Kemudian layarnya 14 inch sudah Full HD, hard disknya cukup besar 1 tera dan cukup ringan ya 1,7 kilo dan sudah IPS ya. IPS ini melihat layarnya jadi bisa dari beberapa sudut, dan kemudian keyboardnya sudah backlit dan harganya 6 juta. Nah, mari kita cek di Shopee ataupun Tokopedia ya hasil pengecekan saya. Hasil pengecekan saya untuk yang pertama ini sudah tidak ada, yang kedua juga sayang sekali tidak ada ya Lenovo. Begitu kita kontak ke penjualnya, yang lainnya kita coba juga, Fujitsu-nya juga sudah habis infonya, Asus juga habis, Sony Vaio habis, dan HP 15 Ryzen habis. Jadi semua stok habis ya. Inilah kembali relatif kurang update juga dari masing-masing penjual, masih terpampang, tapi begitu kita konfirmasi ternyata stoknya sudah habis. Inilah pentingnya konfirmasi, cek dulu kepada si penjual apakah stoknya masih ada apa tidak. Oke, tidak mengapa, ini membuat saya menjadi lebih penasaran, mungkin harus meningkatkan budget jadi lebih tinggi lagi atau membeli laptop yang baru. Kalau dilihat di sini ya, generasi Core i7-nya yang akan kita kejar itu rupanya sudah sampai generasi ke-10, sementara ini kita dapatnya generasi ke-4 dan 6 saja. Nah, mungkin perlu kita tingkatkan. Nah, seiring dengan peningkatan ini juga ada budget, dalam hal ini adalah budget di 8-10 jutaan. Untuk hunting di budget 8-10 jutaan, di sini ada 7 pilihan laptop yang sudah saya coba kumpulkan. Yang menarik di sini adalah kita akan mendapatkan prosesor Intel Core i7 mulai generasi ke 7, 8, dan bahkan ada yang generasi ke-10 sudah mulai ada di budget 8-10 jutaan ini. Kemudian kalau kita lihat RAM-nya sudah mulai seragam di 8 GB dan sudah DDR yang terbaru, DDR4. Kemudian VGA-nya semua relatif sudah di dedicated 2 GB minimal ya. Nah, kecuali yang Lenovo IdeaPad Slim 3 ini menggunakan VGA yang terintegrasi dengan motherboardnya. Nah, konon kinerjanya juga bisa cukup diandalkan. Nah, rekan-rekan bisa lihat reviewnya di YouTube terkait ya. Kemudian resolusi layar juga rata-rata sudah mulai Full HD semuanya ya, 1920 x 1080. Kemudian untuk penyimpanan sudah mulai ada kombinasi hybrid beberapa laptop di sini, karena mengkombinasikan antara kecepatan akses itu di SSD dan juga besarnya daya tampung menggunakan hard disk ya.
Nah, ini sudah ada beberapa yang hybrid menggunakan dual penyimpanan. Kemudian juga pilihan beberapa menawarkan kelebihan-kelebihan ringan dan segala macamnya. Nah, dari ini dengan budget antara 8 sampai 10 juta itu, akhirnya pilihan saya jatuh kepada ya Acer Aspire 5 A51452G. Alasannya kenapa? Pertama, ini adalah prosesor Intel Core i7 yang terbaru, yaitu generasi ke-10. Ini kodenya 10510U. Kemudian RAM sudah 8 GB, kemudian VGA-nya sudah double, kemudian Full HD, harddisk 1 tera, ya, prosesor terbaru, dan WiFi-nya juga sudah WiFi 6, dan harganya 9.100.000. Nah, bagaimana kita coba? Begitu saya coba dicek, akhirnya oke, dapat di Shopee. Ya, tersedia dia. Oke, akhirnya saya bertransaksi dengan harga 9.100.000, kemudian pengiriman 100.000, dapat diskon 40.000, sehingga total 9.160.000. Yes. Nah, ini sudah saya order dan juga sudah saya bayar. Nah, namun chatting dengan penjual, ternyata resolusi yang tadi disebutkan Full HD 1920 x 1020 itu ternyata hanya HD, High Definition, bukan Full HD, di 1366768, dan si penjual menunjukkan ini kebetulan sudah dibuka laptopnya, dan memang kondisinya mentoknya di 1366 x 768. Nah, sesuai pengecekan kita, untuk desain grafis sebagusnya memang sudah di Full HD, sehingga akhirnya ini ya perbedaan info yang terjadi antara penjual dan juga yang ada di situs Acer ya. Kalau kita lihat di sini disebutkan Acer Aspire 5 di sini dengan LED Full HD. Nah, kenapa bisa berbeda? Kalau kita lihat ternyata Acer Aspire 5 ini banyak sekali variannya ya. Jadi varian produknya banyak sekali, kode-kodenya memang ada yang masih HD dan ada juga yang sudah Full HD. Jadi harus benar-benar dipastikan untuk tipe yang rekan-rekan pilih. Nah, terkait kasus saya ini, akhirnya saya minta batal dan si penjual setuju karena juga dia tadinya mencantumkan Full HD dan ternyata hanya HD. Akhirnya dibatalkan dan return kembali dananya. Nah, apa yang bisa saya dapat belajar dari sini? Akhirnya mau nggak mau kemungkinan besar memang untuk laptop baru dengan budget yang 8 sampai 10 itu terkadang belum memperoleh spesifikasi yang semua yang kita butuhkan, dari spesifikasi yang kita butuhkan itu, sehingga mari kita coba tingkatkan untuk budgetnya. Nah, di harga 10 sampai 15 jutaan.